Ya, Bapak Ibu semua, ketika diminta untuk sharing di FB Banjarmasin, saya menemukan satu cerita yang mungkin bagi kita sudah sering banyak kita mendengar. Cerita ketika Yesus saat masih di dunia, dia mengutuk sebuah pohon ara. Bapak Ibu semua, seperti biasa ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semua, nanti setelah selesai acara ini, kita berpikir ulang, apakah yang selama ini kita pahami tentang cerita pohon ara ini sudah benar, ataukah mungkin ada sesuatu yang perlu kita pikirkan ulang. Judulnya hari ini adalah, mengapa Tuhan Yesus harus sampai marah, segitunya marah, dan harus mengutuk pohon ara tersebut. Nah, kita baca dulu ayatnya di Matius 21 ayat 19 sampai 22. Di pinggir jalan, dia melihat sebatang pohon ara, dia datang ke situ tetapi tidak mendapatinya apapun padanya kecuali daun-daun saja, lalu dia berkata kepadanya, daripadamu tidak akan pernah ada buah lagi untuk selama-lamanya. Seketika itu juga pohon ara itu menjadi kering. Kemudian ayat 20, ketika melihat hal itu, para murid takjub sambil berkata, bagaimana mungkin pohon ara ini dengan seketika menjadi kering? Kemudian Yesus mengatakan, maka Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu mempunyai iman dan tidak bimbang, kamu akan melakukan bukan hanya atas pohon ara ini, melainkan juga pada gunung itu. Apabila kamu berkata, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, maka hal itu akan terjadi. Dan segala sesuatu yang kamu minta dalam doa dengan iman, kamu akan menerimanya. Amin. Bapak Ibu semua, saya mengajak Bapak Ibu semua, ada dua pertanyaan yang mungkin bisa kita pikirkan bersama. Bapak Ibu, coba bayangkan, Yesus datang ke dekat pohon ara dan dia mencari buahnya. Saat itu, banyak komentari yang mengatakan bahwa saat itu belum musimnya buah ara. Sama kayak kita misalnya kondisi kita sekarang, kita pergi ke Kasongan, kita nyari durian. Saya kemarin lewat Bapak Ibu, belum ada. Durian cuma 1-2 orang aja yang jual. Nah sama ceritanya seperti itu. Ketika Yesus datang ke pohon ara tersebut, saat itu belum musimnya. Sehingga wajar jika pohon ara itu tidak berbuah. Padahal yang kita tahu Bapak Ibu, kalau alasannya untuk cari makan, yang kita tahu Yesus tuh loh, bisa kasih 5.000 orang makan. Yesus kasih 4.000 orang makan. Kemudian kenapa ketika dia tidak menumbuhkan buah ara, kemudian dia harus mengutuk pohon ara tersebut. Ternyata ada maksud yang ingin disampaikan Tuhan Yesus melalui peristiwa tersebut. Nah, nanti kita akan lihat apa sih yang maksud Tuhan Yesus kepada para muridnya dan juga kepada kita. Dan apa signifikansinya nanti bagi kita dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama yang kita akan lihat adalah, mengapa Tuhan Yesus harus mengutuk pohon ara? Poin pertama adalah, sangat mustahil Bapak Ibu, pohon bisa dikutuk kemudian menjadi kering dalam satu malam. Kenapa? Karena pohon ara, kalau Bapak Ibu lihat di Google nanti, pohon ara itu punya akar yang sangat kuat. Bahkan akarnya itu bisa 5 meter ke dalam. Sehingga dia akarnya itu sangat kuat, dia bisa mencari sumber mata air, dia bisa cari sumber makanan. Sehingga sangat mustahil untuk membuat pohon ara itu kering dalam satu malam. Nah, yang menarik adalah seperti ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus sedang mengajarkan muridnya untuk bisa melakukan iman. Karena saat itu para murid belum percaya sepenuhnya kepada Yesus. Makanya perlu ketika orang belum percaya, ketika orang tidak percaya, maka orang itu perlu tanda Bapak Ibu. Nah, itulah yang dilakukan Yesus kepada para muridnya. Dia sedang menunjukkan tanda. Tanda apa? Tanda kalau kamu mempunyai iman, kamu bisa melakukan sesuatu yang hebat. Sebelum paham tentang kebenaran ini, sebelumnya ketika mendengarkan firman ini, yang dipakai adalah di ayat ke-19. Dia, para pengkhotbah, para pembicara biasanya mengartikan seperti ini. Kamu harus berbuah. Kalau kamu tidak berbuah, kamu akan dikutuk Tuhan Yesus. Dulu saya mendengarnya
seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, yang kita rasakan itu bukan damai sejahtera, tapi merupakan tuntutan. Kita merasa bahwa, oh, aku belum berbuat apa-apa. Sehingga kalau misalnya aku tidak berbuat apa-apa, akhirnya aku akan dikutuk sama Tuhan. Enggak, Bapak Ibu. Yang namanya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil, kita harus mendengarkan kabar baik. Karena Yesus datang kepada dunia, kepada kita, itu membawa kabar baik. Dia menyelamatkan kita, dia menebus kita, dia memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, kenapa perlu dikutuk pohon aranya? Supaya murid-murid Yesus itu melihat bahwa dengan mereka beriman, mereka bisa melakukan hal yang mustahil bagi mereka. Yesus berusaha menunjukkan tidak hanya cuma mengutuk pohon ara, tapi kalau kamu bisa mempunyai iman dan kamu bisa berkata kepada gunung itu untuk pindah, maka gunung itu akan pindah. Nah, Bapak Ibu semua, itulah yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada para muridnya saat itu. Kemudian apa hubungannya bagi kita? Ini yang menarik Bapak Ibu. Dan ini yang jauh lebih luar biasa daripada apa yang Tuhan Yesus ingin tunjukkan kepada para muridnya. Nah, yang pertama adalah iman yang kita miliki justru melihat apa yang tidak nampak. Gini Bapak Ibu, saat itu para muridnya supaya mereka bisa beriman, mereka harus melihat mujizat. Mereka harus melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar akal sehat, sehingga mereka bisa beriman. Tetapi kita, Bapak Ibu, kita memiliki iman yang lebih hebat dari mereka. Kenapa? Karena iman yang kita miliki justru melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bedanya Bapak Ibu. Bedanya antara iman kita dan iman para murid saat itu. Kita bisa beriman, kita bisa percaya kepada Yesus. Bahkan kita tidak pernah melihat Yesus. Itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan kita bisa berkumpul di family blessing ini pun karena kita mempunyai iman kepada Yesus. Kita percaya dengan kita berkumpul, dengan kita mendengarkan firman, hidup kita akan diubahkan, mujizat akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan yang luar biasa lagi Bapak Ibu, iman yang kita lihat, kita punya ini adalah iman pada sesuatu yang tidak kita lihat. Kabar baiknya Bapak Ibu, segala sesuatu itu dimulai dari yang tidak kelihatan. Contoh misalnya, kita sekarang masuk ke zaman pandemi. Kejadian sebelumnya Bapak Ibu, family blessing itu kan bertemu secara online, secara off-site, on-site, secara on-site. Kita bisa bertatap muka, bisa bercerita. Kita tidak pernah membayangkan family blessing bertemu seperti saat ini. Nah, itulah dan yang luar biasanya adalah kita bisa bertemu melalui online ini adalah dari pemikiran orang-orang terdahulu, Bapak Ibu, pemikiran para penemu-penemu internet. Coba bayangkan kalau dulu seandainya Bapak Ibu pandemi ini terjadi di zaman Nokia masih 3310, mungkin Bapak Ibu yang seumuran saya atau di atas saya pernah merasakan zaman Nokia 3310. Bayangkan selama 2 tahun kita cuma bisa main ular aja Bapak Ibu. Betapa mengerikannya pandemi ini. Tapi bersyukur dengan adanya kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi, meskipun ada pandemi, kita masih bisa beribadah seperti ini. Nah, itulah iman Bapak Ibu. Tahun 2020, tahun 2019, saya jujur, saya pribadi Bapak Ibu, saya nggak bisa lihat ke depan ini seperti apa. Saya nggak tahu kondisi saya ini seperti apa, kondisi keuangan, kondisi keluarga ini tidak tahu seperti apa. Tetapi Tuhan, ketika kita menyadari iman bahwa iman kita ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan, saya meyakini dengan penuh apa yang belum kelihatan di masa depan itu pasti baik. Karena saya percaya, saya mempunyai iman Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi kita. Kemudian ada pertanyaan lagi yang kedua. Oh, saya nggak punya iman seperti itu. Saya nggak bisa beriman seperti Agus. Saya nggak bisa beriman seperti para murid. Tenang Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang, Injil adalah kabar baik. Inilah kabar baik yang kedua.
iman yang kita miliki adalah iman Yesus sendiri. Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang aku hidupi secara jasmani, Paulus jelas mengatakan hidup kita sekarang secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagiku. Amin. Bapak Ibu semua, kabar baiknya adalah iman yang kita punya ketika kita bisa beriman itu adalah imannya Kristus. Mungkin bisa tuliskan di kolom chat, katakan aku punya iman Kristus. Wow, Bapak Ibu semua, kita terima anugerah, kita terima Roh Kudus, kita juga terima imannya Kristus. Kalau di dalam bahasa di dalam NKJV itu dikatakan faith of Christ, imannya Kristus, bukan faith from, tapi faith of, imannya Kristus. Nah, kabar baiknya kalau kita punya imannya Kristus, maka ketika Kristus bisa berkata kepada pohon ara yang tidak berbuah, dia menjadi tidak berbuah, kita pun bisa, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan kita? Ini, berdoalah dalam iman dan dalam ucapan syukur. Di Roma 10 ayat 8 dikatakan, tetapi apa yang dikatakannya, firman itu berada di dekatmu, di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang telah kami beritakan. Paulus itu mengatakan firman itu berada dekat di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu punya keinginan di dalam hati, punya keinginan sembuh, punya keinginan diberkati, punya keinginan melakukan hal yang luar biasa. Tetapi ingat Bapak Ibu, keinginan kita perlu tahu apakah ini benar-benar murni keinginan kita atau keinginan Tuhan yang ingin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya kita beribadah, kita mengikuti ibadah online, kita renungan setiap hari, merenungan firman setiap hari, agar kita bisa tahu apa yang kita ingini ini sesuai dengan firman Tuhan ataukah hanya kehendak untuk memuaskan hati kita. Nah, jelas sekali dikatakan firman itu tinggal di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya keinginan untuk sembuh, untuk diberkati, untuk apapun, firman itu ada di dalam hatimu dan ada di dalam mulutmu. Jadi kita harus memperkatakan apa yang Bapak Ibu imani. Tuliskan di kolom chat, katakan apa yang kita imani. Bapak Ibu, katakan apa yang kita imani. Karena iman itu ada di dalam hati kita dan kita harus mengucapkan. Bapak Ibu, keseharian saya, kadang saya ini seperti, ya boleh dikatakan seperti orang gila Bapak Ibu. Saya bergumam, saya mengucapkan apa yang pengen saya capai, Bapak Ibu semua. Kalau saya pribadi, saya paling suka dengan Mazmur 23. Jadi kadang keseharian saya mengucapkan Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Itu yang tiap hari saya katakan, Bapak Ibu. Dan setelah kita mengatakan iman kita, kemudian kita mengimani dengan sungguh-sungguh, kan, tapi kenyataan tidak langsung berubah, Bapak Ibu. Ya, kenyataan tidak langsung berubah. Kondisi mungkin kalau yang lagi sakit, mungkin saat itu belum disembuhkan, masih sakit, kemudian bisa kata, oh aku sudah punya iman, aku sudah memperkatakan, kenapa hidupku belum berubah? Sabar Bapak Ibu. Semua itu ada prosesnya. Nah, selama kita menunggu di dalam prosesnya, Paulus mengatakan satu tips, yaitu di Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu, ada satu formula, mungkin bukan formula ya, ini yang saya lakukan Bapak Ibu, yang saya lakukan sehari-hari. Ketika saya menemukan masalah, ketika saya berbeban berat, saya akan mengatakan seperti ini Bapak Ibu.
Ini ada saya tulis di dalam tinta merah itu masalah. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu lagi sakit atau Bapak Ibu lagi berbeban berat, katakan hal itu di depan. Maksudnya bukan berarti kita mengeluh Bapak Ibu. Enggak. Karena Tuhan itu adalah Bapa kita. Tuhan itu adalah begitu sayang sama kita. Nggak ada salahnya kita mengeluh sama Tuhan. Jujur, mungkin bukan mengeluh sih. Maksudnya kita jujur sama Tuhan. Katakan kondisi kita. Misalnya, lagi sakit Tuhan, aku lagi sakit. Tapi tidak sampai berhenti di situ Bapak Ibu. Tapi ada kelanjutannya. Kemudian katakan, tetapi aku bersyukur karena kemudian katakan imanmu. Contoh misalnya lagi sakit, misalnya kondisi lagi sakit. Tuhan, badanku lagi sakit, aku lagi lemah, tetapi aku bersyukur Tuhan karena aku yakin pasti sembuh karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkanku. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita, ini yang tips yang saya lakukan sehari-hari. Atau mungkin kita sekarang dalam kondisi finansial yang kurang baik, katakan, oh Tuhan, kondisiku seperti ini. Misalnya aku lagi nggak bisa bayar kontrakan, lagi nggak bisa bayar sewa, lagi nggak bisa bayar tunggakan, nggak bisa bayar utang. Tetapi aku bersyukur karena Engkau Tuhan pemeliharaku, Tuhan yang akan menyediakan segalanya bagiku. Nah, itulah yang dimaksudkan Paulus, nyatakan doa kita di dalam ucapan syukur. Nah, ketika kita meyakini dengan penuh, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, itu membuat jiwa kita menjadi tenang, kemudian kita bisa bekerja dengan baik. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika kita melangkah, ketika kita melakukan yang terbaik, contoh kalau misalnya kita lagi sakit, kita berobat ke dokter, kita meminum obat, kita berolahraga, percayalah Bapak Ibu, Tuhan yang akan memulihkan tubuh kita. Nah, terakhir saya akan tutup dengan satu kesaksian. Mungkin nanti Bapak Ibu akan berkata, oh ini kebetulan, atau mungkin ini hanya cerita saja. Nah, Bapak Ibu sekarang kan lagi rame tentang pawang hujan, tentang Rara. Nah, ketika mendengar cerita tentang pawang hujan, saya teringat suatu ketika saya lagi ada di waktu itu lagi mau prewedding sama istri saya yang sekarang. Jadi saya pergi prewedding dan kebetulan preweddingnya itu adanya di atas gunung Bapak Ibu. Di atas gunung dan jadi kalau misalnya di atas gunung itu kita bisa lihat ada dua danau yang ada di bawahnya. Nah, pada saat mulai naik ke atas gunung itu, yang menarik adalah ketika mulai dari bawah itu kondisinya hujan Bapak Ibu. Nah, fotografernya sudah mengatakan, wah ini nggak bisa, ini susah, pasti nanti apa namanya kita nggak akan dapat spot yang bagus katanya seperti itu. Nah, kemudian saya berkata pada istri saya mengatakan tenang aja, nanti sampai ke atas pasti cuacanya bagus. Saya bilang seperti itu. Dan ternyata benar Bapak Ibu, sampai di atas, sampai di tempat spot kami berfoto, itu cuacanya langsung cerah. Bahkan fotografernya berkata, pemandangan ini nggak pernah dialami sebelumnya. Karena dia kan sudah sering foto di situ. Biasanya kalau orang foto di sini, itu hanya nampak satu danau saja katanya kayak gitu. Nah, baru hari ini ketika aku foto, danaunya dua-duanya terlihat. Nah, Bapak Ibu, dari cerita itu, dari apa yang saya sampaikan, bahkan mulai dari hari itu, saya nggak pernah takut lagi sama hujan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya selalu berpikir, ketika kita punya kuasa di dalam perkataan kita. Bahkan suatu saat juga istri saya mau ke gereja, kan ke gereja jam 8 di Sampit, saat itu hujan sekitar setengah 7. Kemudian dia bilang, hujan loh, kamu nggak bisa ke gereja. Enggak, kan baru setengah 7, saya bilang kayak gitu. Dan ternyata benar, setengah 8 setelah sudah siap-siap dan mau berangkat, akhirnya hujannya reda. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semua berkata, oh itu hanya kebetulan, itu nggak mungkin seperti itu. Ya,
nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi bagi saya pribadi tidak ada yang namanya kebetulan. Semua ada dalam rancangan Tuhan dan saya yakin percaya seperti yang Rasul Paulus dikatakan Roma 10 ayat 8, firman itu ada di dalam mulut dan di dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pastor Agung. Amin, amin, saudara. Iya, segala kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin, di kayu salib. Jadi tidak lagi kita dikutuk, saudara. Jadi segala kutuk sudah ditanggung di kayu salib. Saya sangat diberkati oleh firman oleh Pastor Agus. Ada satu ayat, saudara, saya bagikan untuk saudara. Kelihatan ya, saudara. Semoga kelihatan, saudara. Nyumpil, saudara. Iya, saya bacakan untuk saudara. Saya gedein. Ya. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Tentang iman ini, para leluhur telah memberikan kesaksian. Oleh iman, kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Elohim. Dengan demikian, apa yang kelihatan sesungguhnya terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Amin. Jadi saudara, ada kepastian. Jadi bukan suatu kebetulan kalau kata Pastor Agus hujan bisa berhenti. Alam semesta loh diciptakan oleh firman Tuhan. Jadi berita yang viral, Nona Rara, Mbak Rara. Kita nggak pakai remote, saudara. Nggak pakai remote, saudara. Kita pakai doa. Pasti hujan bisa dipindahkan. Kita nggak perlu pakai remote AC, saudara. Jadi pakai aja doa, saudara. Jadi ketika engkau sakit, sorry, dalam, Pastor Agung. Iya, ya. saya mau tunjukin foto yang saya ceritakan tadi itu. Boleh, Sebentar boleh, ya. boleh, boleh. Boleh. Tadi pas, nah ini fotonya. Nah, Wow, iya, keren. jadi kata fotografernya ini kalau habis hujan ini nggak mungkin bisa lihat katanya, karena ini awannya nih, Pastor Agung lihat nih. Ini awan mendungnya. Jadi ketika Keren, kami keren, naik, keren. awan mendung ini nutupin sini. Dan ketika kami sampai, awan ini minggir, Pastor Agung. Ya Wow, ini wow, percaya nggak wow. percaya sih. Makanya ketika ingat Rara, saya ingat foto ini. Oke, thank you, Pastor Agung. Siap.